Kali ini kita akan menginjak ke bab B6, yaitu pekerjaan kolom. Berapakah kebutuhan material pekerjaan kolom dengan denah dan gambar detail seperti di bawah ini? Inilah denah rumahnya. Kita bisa melihat kolom kita kasih inisial K. Ada dua macam, yaitu K1 dan K2. Ini adalah detail kolom K1. Ini adalah detail kolom K2, di mana K1 ukurannya adalah lebih besar, 15 x 15, dengan tulangan pokok 4 kali diameter 10 mili. Untuk tulangan bagi diameter 8 dengan jarak 15 cm. Sama dengan detail kolom K2, bedanya hanya di ukuran kolomnya, yaitu 10 x 10 dengan tulangan yang sama. Pada pekerjaan B61, yaitu pekerjaan kolom beton dengan mutu K250, jumlah kolom K1 sama dengan 18 buah. Kita bisa lihat dan hitung di denahnya. Kolom K2 jumlahnya 1 buah, yaitu kamar mandi. Tinggi kolom semua adalah 3,5 meter. Volume K1 sama dengan 0,15 kali 0,15 kalikan 3,5 kalikan 18 sama dengan 1,42 meter kubik. Volume kedua sama dengan 0,1 kalikan 0,1 kalikan 3,5 kalikan 1 sama dengan 0,035 meter kubik. Total volume beton kolom sama dengan 1,455 meter kubik. Berikutnya kita hitung kebutuhan material pekerjaan beton untuk kolom K250. Berdasarkan SNI, kebutuhan material untuk tiap meter kubik pekerjaan beton K250 adalah semen PC sama dengan 384 kg, pasir beton 0,4943 meter kubik, batu pecah ukuran 2-3 cm sama dengan 0,7696 meter kubik, air 215 liter. Jumlah material dibutuhkan adalah semen PC sama dengan 384 kalikan 1,455 sama dengan 558,72 kg sama dengan 14 sak ukuran 40 kg. Pasir beton sama dengan 0,4943 dikalikan volume beton tadi, totalnya yaitu 1,455 sama dengan 0,72 kubik. Batu pecah ukuran 2-3 cm sama dengan 0,7696 kalikan volume beton kolomnya, yaitu 1,455 sama dengan 1,12 meter kubik. Air sama dengan 215 kalikan 1,455 sama dengan 312,83 liter. Berikutnya kita hitung kebutuhan material pekerjaan pembesian kolom. Ini adalah gambar hubungan kolom dan balok atau ring bulk. Di atas terdapat tulangan utama pada kolom, yaitu 10 mili diameternya, dan juga pada baloknya. Untuk tulangan begelnya sama, kolom dan baloknya, yaitu diameter 8 mili. Di situ ada overlap tulangan dari kolom menuju ke balok sepanjang
40D sama dengan 40 cm. Untuk yang bawah terdapat hubungan adalah atau join sleeve dengan kolom, sama seperti join dengan kolom dengan balok, di mana ada overlap atau tulangan yang dilebihkan yang masuk ke sleeve sepanjang 40 kali diameter minimalnya, yaitu 40 kali 10 mili sampai dengan 40 cm minimal. Pada B62 pekerjaan mesin kolom, jumlah kolom K1 kita ketahui sama dengan 18 buah. Jumlah kolom K2 sama dengan 1 buah. Tinggi kolom 3,5 meter. Hitung jumlah jenis tulangan per kolom. Untuk tulangan bekel sama dengan, yaitu tingginya 3,5 dibagi dengan jaraknya, yaitu 15 cm atau 0,15 meter sama dengan 23,33, kita bulatkan menjadi 24 buah bekel per kolomnya. Untuk tulangan utama kita ketahui bahwa jumlahnya adalah 4 buah per kolom. Ini adalah detail kolomnya. Kita bisa melihat tulangan utama jumlahnya 4, tulangan bagi atau bekelnya jaraknya 150 mili atau 15 cm atau 0,15 meter. Sekarang kita hitung panjang besi per kolom K1. Besi diameter 8, jarak 150 mili sama dengan A, yaitu tulangan bekel yang vertikal dan horizontal, karena itu sama sisi, sama dengan 15 cm. Kita kurangi dengan selimutnya kiri kanan, yaitu 4 cm, karena masing-masing selimut adalah 2 cm, selimut beton maksudnya. Jadi A sama dengan 15 kurangi 4 cm kalikan dengan jumlahnya, yaitu 4 sisi sama dengan 44 cm. Untuk B, yaitu tulangan tekuknya, itu panjangnya 6 kalikan 2 sama dengan 12 cm. Panjang besi bekel per kolomnya, jadi panjang besi bekel per kolom sama dengan totalnya, yaitu 56 cm atau 0,56 meter. Untuk besi join kolom sleeve-nya, yaitu jumlahnya 4 dikalikan 40 cm atau 0,4 meter sama dengan 1,6 meter. Untuk besi join kolom balok sama dengan 4 kalikan sama 0,4 sama dengan 1,6 meter. Untuk besi tulangan pokok jumlahnya adalah 4 dikalikan tingginya, yaitu 3,5 sama dengan 14 meter. Total besi tulangan pokok sama dengan 17,2 meter. Jadi panjang besi pokok per kolom sama dengan 17,2 meter. Berikutnya adalah detail kolom K2. Sama, pada kolom K2 kita juga untuk join kolom balok itu sama dengan K1, sama semua, hanya beda ukuran di kolom K2. Untuk join sleeve kolom juga sama. Kita hitung panjang besi per kolom K2. Untuk besi diameter 8, jarak 15 cm sama dengan 10 kurangi total selimut beton kiri kanan dan atas bawah sama dengan 4 cm kalikan dengan 4 sisi-sisinya sama dengan 24 cm.
Untuk B, panjang tekuan besinya yaitu 6 kali jumlahnya 2 yaitu 12 cm. Jadi panjang besi bagel per kolom sama dengan 36 cm atau 0,36 meter. Besi join kolom sleeve sama dengan 4 kali 0,4 sama dengan 1,6. Untuk besi join kolom balok sama dengan 4 jumlahnya kali dengan 0,4 panjangnya sama dengan 1,6. Besi tulangan pokok sama dengan 4 kali 3,5 sama dengan 14 meter. Jadi kolom K2 tingginya juga sama dengan K1 yaitu 3,5 meter. Kita jumlahkan 17,2. Jadi panjang besi pokok per kolom untuk K2 sama dengan 17,2 meter. Berikutnya, hitung panjang total tulangan bagel dan pokok. Kolom K1, jumlah kolom K1 sama dengan 18 buah. Jumlah bagel per kolom K1 sama dengan 24 buah. Panjang besi bagel per kolom sama dengan 0,56. Panjang besi bagel total K1 sama dengan 18 dikalikan 24 kalikan 0,56 sama dengan 241,92 meter. Untuk diameter 8 mili. Untuk panjang besi pokok per kolom sama dengan 17,2. Panjang besi pokok total K1 sama dengan 17,2 dikalikan jumlahnya kolom K1 18 sama dengan 309,6 meter. Untuk tulangan diameter 10 mili. Pada kolom K2, jumlah kolom K2 sama dengan 1 buah. Jumlah bagel per kolom K1 sama dengan 24 buah. Panjang besi bagel per kolom sama dengan 0,36. Panjang besi bagel total K1 sama dengan 1 kali 24 kalikan 0,36 sama dengan 8,64 meter. Untuk tulangan diameter 8 mili. Panjang besi pokok per kolom sama dengan 17,2 meter. Panjang besi pokok total K1 sama dengan 17,2 kalikan jumlahnya 1 sama dengan 17,2 meter. Untuk tulangan diameter 10 mili. Total panjang besi diameter 8 mili adalah 241,92 ditambah 8,64 meter sama dengan 250,56 meter atau 21 lonjor dengan 12 meter tiap lonjornya. Total panjang besi diameter 10 mili sama dengan 309,6 ditambah 17,2 sama dengan 326,8 mili atau sama dengan 28 lonjor dengan 12 meter tiap lonjornya. Berat besi diameter 8 mili menurut tabel besi adalah 4,74 kg per lonjor. Jadi 21 lonjor kalikan 4,74 kilo sama dengan 99,54 kilo. Untuk berat besi diameter 10 mili sama dengan 7,4 kilo per lonjor. Jadi total berat besinya
28 lonjor kalikan 7,4 sama dengan 207,2 kilo. Total 306,74 kilo. Berdasarkan SNI, kebutuhan kawat bentrat per kilo pembesian polos sama dengan 0,015 kilo. Jadi kawat bentrat yang dibutuhkan adalah 0,015 kalikan 306,74 sama dengan 4,6 kilo. Kita bulatkan menjadi 5 kilo. Berikutnya kita hitung kebutuhan material bagging kolom. Kita lihat dana rumahnya. Di situ ada beberapa jenis bentuk bagging kolom. Ada 4 jenis, yaitu JT1, JT2, JT3, dan JT4. Pada JT1 itu adalah bentuk bagging kolom pada sudut dinding. Pada JT2 bentuk bagging kolom pada pertemuan antar dinding. Pada JT3 bentuk bagging kolom pada bagian tengah dinding. Pada JT4 bentuk bagging kolom pada ujung dinding. Di gambar kita hanya terdapat 3 jenis, yaitu JT1, JT2, dan JT3. JT adalah tipe bentuk bagging berdasarkan join antara kolom dengan dinding. Jumlah JT1 sama dengan 7 buah, masing-masing 2 sisi baggingnya. Pada jumlah JT2 sama dengan 10 buah dengan 1 sisi papan baggingnya. Pada jumlah JT3 terdapat 2 buah dengan 2 sisi bagging di kiri, di atas, atau di bawah. Untuk dimensi papan bagging JT sama dengan 0,25 atau 25 cm kalikan dengan 3,5 meter sama dengan 0,875 meter persegi. Hitung luasan bagging total. Luas JT1 sama dengan jumlahnya yaitu 7 kalikan 2 sisi kalikan luas dimensi papan bagging yaitu 0,875 sama dengan 12,25 meter persegi. Luas JT2 sama dengan 10 kalikan dengan 1 kalikan dengan 0,875 sama dengan 8,75 meter persegi. Luas JT3 sama dengan 2 kali 2 sisi kalikan 0,875 sama dengan 3,5 meter persegi. Jadi luas total bagging adalah 24,5 meter persegi. Berikutnya hitung jumlah total material bagging. Kita lihat adalah contoh gambar pembagian pada kolom seperti pada gambar di samping kiri. Untuk kebutuhan materialnya, berdasarkan SNI, kebutuhan material pekerjaan bagging kolom tiap 1 meter persegi adalah papan kayu meranti 1 lembar dengan ukuran 4x25 cm x 400 cm atau 4 meter per lembarnya. Kayu usuk meranti setengah batang dengan ukuran 4 cm x 6 cm kalikan 400 cm atau 4 meter per batangnya. Paku ukuran 5-10 cm sampai dengan 0,3 kg. Minyak bagging 0,1 liter. Jadi kebutuhan material total bagging kolom adalah untuk papan kayu meranti sama dengan 1 kali 24,5 yaitu luas total baggingnya sama dengan 24,5 lembar atau kita bulatkan menjadi 25 lembar. Untuk kayu usuk meranti yaitu setengah kalikan 24,5 meter persegi
sama dengan 12,25 batang, atau kira menjadi 12 batang. Atau untuk shiftnya kita bisa beli 13 batang. Untuk paku ukuran 5-10 cm sama dengan 0,3 kalikan 24,5 meter persegi sama dengan 7,35 kilo. Kita belinya 8 kilo. Minyak gisting 0,1 kalikan 24,5 meter persegi sama dengan 2,45 liter, atau kita belinya 2,5 liter. Jadi total kebutuhan material pekerjaan kolom ke semuanya, yakni jumlah material dibutuhkan adalah untuk beton K250 semen PC sama dengan 14 sak dengan ukuran 40 kilo tiap saknya. Pasir beton 0,72 meter kubik. Batu pecah ukuran 2-3 cm sama dengan 1,12 meter kubik. Air sama dengan 312,83 liter. Untuk pembesiannya, besi ukuran diameter 8 mili sama dengan 21 lonjor dengan ukuran 12 meter tiap lonjornya. Besi 10 mili sama dengan 28 lonjor dengan panjang 12 meter tiap lonjornya. Kawat benrat 5 kilo. Untuk gisting, papan kayu meranti sama dengan 25 lembar. Ukuran 4 kali 25 cm kali 400 cm atau 4 meter tiap lembarnya. Untuk kayu usuk meranti sama dengan 12 batang untuk ukuran 4 kali 6 cm kali 4 meter tiap batangnya. Paku ukuran 5-10 cm sama dengan 8 kilo. Minyak begisting sama dengan 2,5 liter. Demikian perhitungan estimasi volume kebutuhan material untuk pekerjaan B6, yaitu pekerjaan kolom. Untuk pekerjaan B7, untuk pekerjaan ring bulk, silakan ikuti di video berikutnya. Terima kasih.